Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, eh, seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa khusus buat teman-teman yang mengikuti melalui YouTube, ya, saya ingin supaya kita boleh terus belajar bagaimana menjadi warga kerajaan sorga, ya. Jadi warga yang baik untuk mengikuti pesan-pesan Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti melalui Facebook dan YouTube. Nanti sebentar kita akan berdoa sama-sama, ya. Ya. Baik. Saya sedikit remind saja bahwa bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Ya, dan Tuhan Yesus adalah rajanya. Sebab itu, kalau kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan sebagai warga kerajaan sorga, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus Raja kita sampaikan. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan mau kita bersatu. Ya, bersatu antara gereja-gereja itu bukan berarti satu sinode, kan kita sudah membahas itu. Tetapi seperti anggota tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mulut, tapi kan tidak mungkin dipisahkan. Ada HKBP, ada Katolik, ada GBI, ada GPDI, ada Pentakosta, ada apa lagi? GKI, dan ya banyak, untuk saling melengkapi. Seperti tangan misalnya. Kalau mata sakit gitu, kan tangan harus bergerak. Demikian juga kalau ada satu gereja yang lemah, ya kita harus membantu. Begitu kesatuan. Jadi kesatuan gereja itu bukan berarti satu sinode, ya. Kemudian Tuhan mau apa? Saling mengasihi. Kalau kita bersatu, otomatis kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan mau. Dan saat ini kembali kita akan mendengarkan. Jadi saya percaya kalau kita membangun kesatuan, tidak saling menyerang satu dengan yang lain, ya kita menyenangkan hati Tuhan. Itu cara kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Apalagi kalau kita saling mengasihi. Dan saat ini saya ingin, apa yang Tuhan taruh di hati saya, kita bicara dua hal saja, supaya jangan terlalu banyak kita lupa. Saya ingin kita belajar, ya. Yang pertama, saya ingin baca kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah gitu, ya. Saya baca dari Yohanes 8 mulai ayat 2 sampai ayat 11. Demikian. Pagi-pagi benar ia berada, Tuhan Yesus maksudnya, lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan di tengah-tengahnya. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Lalu mereka menjelaskan, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada." "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada banyak hal yang kita bisa belajar dari teks ini, tapi saya ingin ajak kita merenungkan dua hal penting di ayat ini. Orang-orang Yahudi datang menghampiri Yesus dan berkata bahwa Musa di dalam hukum Tauratnya menyuruh mereka melempari perempuan-perempuan yang seperti ini. Ketangkap basah berzina, ya mungkin dia berbuat hubungan mungkin bersetubuh mungkin dengan laki-laki yang bukan
suaminya mungkin dan tertangkap basah. Dan menurut hukum Yahudi, hukum Taurat, itu harus dihukum. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa? Lemparilah perempuan itu. Dari pertanyaan itu, mengungkapkan kebenaran yang harus kita pahami bersama. Karena dari pertanyaan itu, ternyata tidak ada seorang pun yang berani melempari perempuan itu. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa mereka pun orang berdosa. Nah, ini penting. Ini penting. Sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan mengingatkan kita, jangan suka menghakimi orang. Kita melihat kesalahan orang lain. Coba kita koreksi diri kita. Apakah kita juga benar? Pasti ada sisi salahnya. Pasti ada sisi buruknya dalam hidup kita. Sebab itu, dalam hidup ini sebagai warga kerajaan sorga, jangan suka menghakimi orang. Ya. Karena setiap ini ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang ahli dalam kitab-kitab. Tapi mereka juga akhirnya menyadari, karena mereka yang tahu persis bagaimana hidup mereka. Warga kerajaan sorga bukan orang-orang yang suka menghakimi. Jangan berpikir bahwa karena kita aktif di gereja, termasuk saya jadi pendeta berarti kita suci. No, tidak ada orang yang suci. Alkitab sudah katakan semua orang sudah berdosa sejak dalam kandungan, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidaklah pantas untuk kita suka menghakimi orang. Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus ini menulis belasan kitab, mungkin 13 atau 14 kitab di dalam Alkitab yang kita akui sebagai firman dari Tuhan. Tapi apa yang dia tuliskan kepada jemaat di Roma? Dalam Roma 11 ayat 33-34. Siapa yang bisa mengerti pikiran Tuhan? Nah, seharusnya pernyataan ini seharusnya mengingatkan setiap para teolog, jangan suka merasa diri paling benar dan suka menghakimi orang. Ya. Jadi, sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan melarang kita suka menghakimi orang. Kalau kita mau menasihati orang, boleh. Dan mulai juga dari empat mata kita bicara. Bukan menasihati itu beda dengan menghakimi. Ya, menasihati artinya kita merasa bahwa ini baik untuk orang. Karena firman Tuhan katakan kalau kita tahu sesuatu yang baik pada seseorang dan kita tidak memberitahukannya, kita juga bersalah, kan? Tapi kalau kita merasa diri benar, menghakimi itu merasa diri paling benar, lalu kita menyalahkan orang lain, itu menghakimi. Ya, jadi sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan tidak ingin kita saling menghakimi. Nah, kita mulai dari Yerusalem dulu kita. Di dalam rumah tangga kadang-kadang percekcokan itu terjadi antara suami istri karena suami merasa diri paling benar atau istri merasa diri paling benar, akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi saat ini Tuhan kembali berbicara kepada kita semua bahwa kita jangan suka menghakimi orang. Banyak konflik-konflik yang terjadi di dunia ini, baik antar sesama manusia maupun antara sesama kelompok dan agama. Apa? Karena suka saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi bagi kita umat Kristen yang mengerti tentang kebenaran ini, kita harus jadi contoh. Ya, memang menyedihkan karena di kalangan Kristen sendiri suka ribut. Ya. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan sih malam hari ini supaya saat ini supaya kita boleh mengerti. Yang pertama, Tuhan ingin kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Yang kedua, di ayat yang ke-11 tadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Jawabnya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Nah, ini penting. Jangan berbuat dosa lagi. Perempuan berzina yang berdosa ini menggambarkan hidup kita.
juga kita pernah hidup dalam perzinahan. Mungkin kita pernah hidup di dalam penyembahan berhala. Mungkin kita pernah hidup di dalam dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hidup dengan kebencian, dendam. Tapi hari ini, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, apa yang kita lakukan sebelum hari ini? Mungkin kita hidup dalam perzinahan, kita hidup dalam mabuk-mabukan, kita merokok berat, kita menjadi pemfitnah, penendam, mungkin sebelum ini. Tapi hari ini, Tuhan mengingatkan kita, jangan berbuat dosa lagi. Selain Tuhan memang mengingatkan kita supaya jangan suka menghakimi orang, tapi Tuhan juga mengingatkan kita, jangan berbuat dosa lagi. Saya seringkali kasih gambaran tentang bagaimana kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, kalau misalnya kita berbuat sebuah kesalahan yang besar sekali, dan akhirnya divonis hukuman mati. Nah, setahu saya tidak hukuman yang tidak pernah mendapatkan gerasi itu hukuman mati. Jadi kalau sudah dihukum mati ya sudah, siap untuk dihukum mati. Tapi kalau misalnya pada saat kita dieksekusi lalu ada orang yang rela mati ganti kita, maka ketika eksekusi itu dijalankan untuk kita dan orang lain yang mati bagi kita, maka kita bebas. 1 Petrus 2 ayat 24 mengungkapkan kepada kita bahwa Yesus Kristus rela mati ganti kita. Nah, kalau misalnya ada teman kita, saudara kita, mungkin sahabat kita yang baik, tahu kalau kita di penjara dan harus dieksekusi mati, lalu dia sendiri yang rela mati buat kita, kira-kira pantas nggak kita berbuat kesalahan lagi yang sama? Hanya orang yang tidak tahu berterima kasih yang bisa melakukan itu. Nah, kalau kita menyadari, katakanlah sebelum hari ini, bahwa kita pernah berbuat kesalahan, berzinahan, mabuk-mabukan, penyembahan berhala, dan berbagai-bagai dosa, atau bahkan mungkin kita pernah membunuh orang atau apa itu, sampai hari ini, kalau kita mendengar firman Tuhan ini bahwa Tuhan sudah menanggung hukuman dosa kita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Semua yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tuhan melupakan semua itu asalkan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, supaya hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Itulah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Saya di Ambon waktu masih kecil, tinggal di Kusu-Kusu. Setiap kali Natal, atau mungkin bahkan setiap hari, ya mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi, hampir setiap hari ada orang yang mabuk, ribut, sesama umat Kristen sendiri. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Pertama, jangan suka menghakimi orang. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal yang manis didengar, dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Itu cara kita membalas kebaikan Tuhan yang sudah rela mati menanggung hukuman dosa kita. Beginilah cara kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Dan yang terakhir, dalam khotbah di bukit, apa yang Tuhan Yesus, salah satu yang saya mau bacakan untuk kita, yang saya merasa Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam khotbah di bukit, salah satu pesan Tuhan yang cukup kuat, yang sangat kuat, di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut warga kerajaan sorga kalau kita membawa damai. Dalam Roma 12 ayat yang ke-18 juga dikatakan bahwa sedapat-dapatnya kalau hal itu
Memungkinkan bagi kita, hiduplah damai dengan semua orang. Semua orang, jadi bukan sama umat Kristen saja, semua orang. Tuhan mau kita hidup damai. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sangat memohon. Saya sangat memohon gitu. Hiburkanlah hati saya. Saya ini sudah sedih cukup lama gitu melihat kehidupan kekristenan gitu. Terlalu banyak orang Kristen yang bicara tentang Yesus, bicara tentang kerajaan surga, tapi hidup terus dalam dosa. Saya harus jujur katakan bahwa ada juga pendeta yang akhirnya bercerai, menggugat cerai istrinya, atau mungkin pendeta yang juga berselingkuh. Itu bisa terjadi. Pendeta mengembalakan jemaat. Ya. Saya sangat memohon dari teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar. Mumpung ada kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita hidup damai dengan semua orang. Ya. Tidak suka menghakimi orang. Dan kita tidak lagi hidup dalam dosa. Karena kita percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh menghayati tentang pengorbanan Tuhan, tidak mungkin kita dengan sengaja hidup dalam dosa. Nah, jadi bagaimana supaya kita tidak hidup dalam dosa? Saya percaya kalau orang yang selalu ingat akan kasih Tuhan, hayati tentang pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita, mereka tidak mudah. Tidak mudah untuk melakukan dosa. Sama seperti kalau kita selalu ingat kebaikan sahabat kita, teman kita yang rela berkorban bagi kita. Nah, saya percaya bahwa kita tidak mudah hidup dalam dosa. Baik, Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, ada 3 hal saja yang kita mau belajar yang Tuhan taruh di hati saya disampaikan kepada kita semua. Supaya kita semakin hari hidup memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Yang pertama, jangan suka menghakimi orangnya. Mulai dari rumah tangga kita dulu. Suami-suami kadang-kadang ya, kita merasa diri paling benar. Jangan suka menghakimi istri. Istri juga. Jangan suka menghakimi suami. Orang tua, anak-anak, kakak beradik, jangan suka saling menyalahkan. Segala sesuatu yang kita alami, mari kita bicarakan sama-sama. Ya. Jadikan, hidup berkomunikasi itu menjadi gaya hidup kita. Jangan suka menghakimi. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya kita tidak hidup dalam dosa. Ya. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam dosa? Renungkan dan hayati pengorbanan Tuhan. Dan yang ketiga, indah sekali. Berusahalah selalu untuk hidup damai dengan semua orang. Mungkin kita bisa saja menerima ungkapan-ungkapan yang bisa menyakiti hati kita. Apa yang Tuhan ingatkan kita? Doakanlah mereka yang menganiaya kita. Menganiaya itu bukan saja mungkin digebukin, dihancurin. Tidak juga. Dengan perkataan-perkataan yang kadang-kadang menyakiti hati kita. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membalas. Ya. Warga kerajaan sorga itu, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, kita doakan. Mungkin kita perlu nasihati bahwa tidak baiklah kamu melakukan hal seperti itu. Ya. Dan setiap kita kan juga pasti punya kelemahan. Jangan suka menghakimi orang. Boleh sampaikan itu. Tapi usahakanlah supaya kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Saya berdoa biarlah apa yang boleh kita dengar pada saat ini boleh menguatkan kita semua. Teman-teman, saya rindu sekali. Saya tidak tahu dengan jemaat saya sekitar 600-an orang, dengan teman-teman yang mungkin lebih dari 1000-an orang yang terus mengikuti ajaran saya, baik di Radio Pelita Kasih, di Facebook, di YouTube. Saya tidak minta banyak dari teman-teman. Saya minta mari kita hidup memuliakan Tuhan. Berpikir yang baik, berpikir yang benar, dan lakukan itu. Ya. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah, jangan suka ribut dengan orang. Dan itu akan indah. Dan orang yang melihat hidup kita yang seperti itu, dia akan berpikir, ini orang kok disakiti, ini kok tenang aja. Karena kita punya Raja Damai. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu.
Selamat menikmati hari-hari yang indah bersama Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu untuk disampaikan. Meteraikan kebenaran ini dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan. Agar kami tidak menjadi pribadi yang suka menghakimi orang. Kami tidak menjadi pribadi yang terus hidup dalam dosa. Tetapi kami mau hidup damai dengan semua orang. Makasih Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin.